Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai kuliah hari ini tentang pengukuran ROM (Range of Motion) atau lingkup gerak sendi. Dan materi berikutnya yaitu tentang pengukuran antropometri. Karena ada satu minggu yang terlewat, jadi Bapak langsung dijadikan satu aja kuliahnya sekarang. Jadi pengukuran ROM atau lingkup gerak sendi ini merupakan pemeriksaan yang rutin dilaksanakan oleh fisioterapis ya, guna mengukur seberapa luas sendi-sendi di tubuh kita itu bisa bergerak. Untuk saat ini sebetulnya pengukuran lingkup gerak sendi atau pengukuran ROM itu sudah banyak digunakan menggunakan teknologi ya, karena sekarang udah semuanya itu sudah digitalisasi. Jadi salah satunya pengukuran lingkup gerak sendi juga menggunakan teknologi. Jadi untuk prinsip dasarnya adalah pengukuran gerak sendi pada bagian tiga sumbu, yaitu tiga sumbu di tubuh kita: sumbu sagital, transversal, dan frontal. Yaitu sumbu sagital itu garis yang melewati tubuh depan belakang ya, jadi begini, ini sagital. Lalu frontal itu garis yang melewati tubuh dari sisi bagian depan, membagi tubuh sisi depan belakang. Potong sini frontal. Dan transversal, garis horizontal membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Ini sumbu transversal. Pengukuran lingkup gerak sendi atau range of motion itu menggunakan ROM ya, goniometer. Ya, contohnya seperti ini, goniometer yang kecil ya. Ada juga goniometer yang besar. Ini biasanya kita gunakan untuk jari-jari ya. Oke, goniometer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Gonia yaitu sudut, dan metron itu ukuran, jadi ukuran sudut ya. Pengukuran lingkup gerak sendi atau range of motion sendiri ini diukur dengan satuan derajat ya, jadi sekian derajat. Dan ada pengukuran dua ya. Yang pertama itu pengukuran pasif, yaitu diukur tidak aktif dari si pasien atau klien kita, dan yang satu dia aktif ya. Jadi gerakan aktif dan pasif ini mungkin bila ada perbedaan mempunyai makna tersendiri ya. Ini salah satu ROM itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ROM sendiri itu usia, jenis kelamin ya, itu atau komposisi tubuh ya, itu juga mempengaruhi. Jadi orang yang ukurannya yang sangat gemuk atau dengan body mass index IMT yang tinggi, besar, itu bisa jadi ROM-nya itu terbatas karena ada himpitan benturan antara tebal lemak tubuhnya atau otot yang antar sudut, yang menghalangi sudut sendinya. Adapun nanti kalian bisa melihat nilai-nilai rujukan, nilai standar dari lingkup gerak sendi itu sendiri.
Jadi nanti ketika kita aplikasikan pemeriksaan ROM atau lingkup gerak sendi ini, kita akan merujuk ke nilai rujukan atau nilai normal dari lingkup gerak sendi itu sendiri ya. Jadi contohnya misalnya fleksi elbow ya, atau fleksi dari siku ya, elbow. Ini standarnya fleksi elbow itu sekitar 140 sampai 145 derajat itu nilai normalnya. Jadi ketika seseorang kita ukur sudut sendinya kurang dari fleksi elbow-nya, katakanlah kurang dari itu, kita akan menemukan ini tandanya ada kelainan atau impairment dalam lingkup gerak sendi. Dan contoh lagi misalnya siku ya, wrist ekstensi ya, atau dorsofleksi ya, atau ekstensi ini. Wrist ekstensi ini nilai rujukannya itu antara 60 sampai 70 ya. Nah, ini ketika didapati kurang dari itu atau bahkan mungkin juga lebih, itu kita bisa katakan itu hypermobile. Ini juga menjadi impairment ya dari sendi tersebut. Nanti kita bisa lihat nilai-nilai rujukan standar dari pemeriksaan setiap sendi ya itu, dan kita bisa compare dengan hasil ukuran kita. Oke, ada juga di pengukuran lingkup gerak sendi ini, selain dia mengukur derajat dari perubahan sudut, dia lingkup ROM, pemeriksaan ROM ini juga bisa mengetahui ada tidaknya kelainan di persendian tersebut, misalnya dengan adanya rasa di akhir sudut ya, atau yang kita kenal dengan end feel ya. End feel itu bisa dia soft, firm, atau hard ya. Ketika dia hard, dia terbatas, dan hard misalnya ini jangan-jangan ada kelainan di sendi, terjadi benturan antar tulang. Katakanlah dia juga soft tapi terbatas, tapi masih bisa ditekan, mungkin ada edema dan lain-lain sebagainya. Jadi end feel pun bisa dijadikan patokan atau makna ada tidaknya kelainan di jaringan tersebut. Oke, teknik pengukuran dari lingkup gerak sendi ini atau ROM ya, tentunya pertama-tama posisikan posisi yang nyaman ya, artinya pasien itu tidak merasa dalam posisi janggal, misalnya dia mesti menahan kondisi tertentu dan tidak nyaman untuk pasien, dan letakkan goniometer ini, ada sisi yang dia bergerak dan sisi yang statik yang berhenti ya. Sisi yang bergerak ini, sisi yang statik diposisikan di proksimal sisi tubuh ya. Yang bergerak itu di distal, dan sisi yang
proksimal ini diisolasi ya, jangan ikut bergerak. Dan diusahakan karena dikhawatirkan posisi goniometer itu bergeser, dikhawatirkan ada peletakan posisi goniometer yang berubah. Misalnya tadinya katakanlah di sini. Awalnya sudutnya seperti ini, lalu setelah digerakkan begini, ini ikut begini. Sebaiknya kita berikan tanda di sini, digariskan nanti supaya posisi sisi yang statik ini, baik yang mobile maupun statik, itu tetap pada posisi tetap yang ada di tubuh. Jadi tidak bergeser. Pada endingnya kita akan tempatkan lagi dia pada posisinya. Dan kita ikuti arah pergerakan sendi ya. Isolasi sisi tubuh yang spastik ya, dan cermat dalam mengamati sudut gerak ya. Jangan lupa didokumentasikan, karena kalau tidak didokumentasikan akan sia-sia hasil pemeriksaan tadi. Tentu sebelum kita lakukan tes, ada hal yang perlu kita sampaikan ke pasien atau klien kita. Pengukuran ini untuk apa ya, prosedurnya seperti apa ya, dan kita memperagakan gerakan mana yang akan dilakukan pengukuran, apakah fleksi seperti ini, menundukkan dan sebagainya. Kita simulasikan posisinya akan seperti apa ya, apakah duduk dan sebagainya ya, tipe gerakan ya, dan kita pastikan pasien atau klien itu memahami prosedur pengukuran ini. Jadi dia nggak bingung nanti begitu mau geraknya yang fleksi elbow, dia udah tahu gerakannya. Jadi kita pastikan konfirmasi untuk saya telah paham dan mengerti tes ini. Fungsi pemeriksaan ROM sendiri itu tentu saja yang pertama, ketika kita lakukan assessment, kita bisa mengetahui ada tidaknya impairment di tubuh kita, di sendika, atau ada pemendekan otot dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa mengetahui apakah intervensi yang kita berikan ini efektif atau justru tidak efektif atau malah memperparah ya. Jadi sebelum kita lakukan intervensi, kita ukur ROM-nya. Setelah kita lakukan intervensi, kita ukur ulang apakah terjadi peningkatan ROM yang sesuai dengan rencana hasil dari intervensi kita. Tanpa adanya pengukuran yang objektif seperti ini, rasanya kita nggak bisa mengklaim bahwa intervensi kita sudah tepat atau berhasil. Tentunya semua kita laksanakan di suasana atau lingkungan, kita pastikan tempat pemeriksaannya yang menyamankan pasien. Mungkin ini sedikit video pengantar tentang pemeriksaan ROM, dan Bapak minta supaya mahasiswa semua yang mengikuti kuliah ini untuk mencari nilai rujukan atau nilai standar ROM, nilai normal ROM, dan mencari video pemeriksaan ROM ya, atau lingkup gerak sendi. Nah, di sini tidak terbatas pada video yang menjadi rujukan kalian itu adalah rujukan dari
video lokal, tapi boleh kalian ambil dari video-video dari luar negeri ya. Jadi jangan hanya terbatas dari pemeriksaan video rujukan yang lokal. Dan tugas yang kedua, kalian peragakan pemeriksaan lingkup gerak sendi atau ROM, satu bidang gerak dari satu gerakan sudut dari sendi bahu atau shoulder, elbow, wrist ya untuk upper extremity, dan lower extremity kalian peragakan pengukuran di satu gerakan ya, satu gerakan hip, knee, dan ankle ya. Shoulder, elbow, wrist, hip, knee, dan ankle. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video ini. Nanti kita lanjutkan diskusi lewat jalur WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.